Nama saya dari Departemen Infokom Hima Kesmas Unsil. Kali ini saya akan melakukan Q&A mengenai dampak Omnibus Law terhadap kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai AMDAL yang bisa saja berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, yang menjadi narasumber kali ini yaitu salah satu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, yaitu Parian Ari Bustaman SKM MKes. Bagi yang penasaran dengan videonya, yuk kita tonton. Baik Bapak, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sama Kema tentang dampak Omnibus Law bagi kesehatan masyarakat. Ya, sama-sama. Bapak mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Kema. Mungkin pertanyaan pertama itu, apa isi kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law ini yang berdampak pada bidang kesehatan? Silakan, Ya, Bapak. terima kasih Alfi. Langsung saja saya jawab ya. Jadi ini pertanyaan pertamanya mengenai apa saja sih yang ada dalam Omnibus Law kan dengan bidang kesehatan. Nah, sebetulnya yang kita tahu bahwa Omnibus Law ini sebetulnya bidang kesehatan bukan merupakan salah satu yang dibahas dalam Omnibus Law ya, kecuali tentang rumah sakit. Nah, jadi sebetulnya Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang bagaimana, makanya namanya juga Cipta Kerja ya. Jadi undang-undang yang memang berbicara tentang investasi, bagaimana modal asing bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Lalu menciptakan kondisi pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, itu tujuan awalnya. Nah, jadi kalau dampak secara langsung sebetulnya Omnibus Law ini terhadap kesehatan ini tidak ada dampak secara langsung karena memang tidak ada pembahasan secara langsung yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Kecuali mungkin yang agak ketar-ketir misalnya perawat ya. Perawat, farmasi atau orang-orang yang kerja di rumah sakit karena kita tahu jam pengupahan sekarang bisa per jam ya hitungannya, kan ada per jam, ada per hari gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi banyak rumah sakit yang tidak perlu punya perawat dengan status pegawai tetap. Bisa jadi nanti perawat hanya digaji sesuai dengan jam piket mereka saja gitu ya. Nah, itu mungkin efeknya lebih ke sana. Kalau efek secara langsung di bidang kesehatan sebetulnya tidak ada. Akreditasi, kalau kaitannya dengan akreditasi malah semakin memperketat. Yang tadinya akreditasi rumah sakit itu dilakukan 4 tahun sekali, sekarang akreditasi dilakukan 3 tahun sekali dalam Omnibus Law itu. Jadi lebih dipercepat. Jadi walaupun di Undang-Undang Rumah Sakit itu 2 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang. Nah, kalau misalnya di Omnibus Law itu 3 tahun. Jadi kalau menurut saya, sudah saya baca, saya cari ya berulang-ulang yang kaitannya dengan bidang kesehatan secara langsung tidak ada. Tetapi kalau mungkin efek dari lingkungan, nah itu banyak ya. Jadi misalnya berbicaranya memang ke lingkungan. Selama ini masyarakat yang berdemo dan sebagainya kaitannya dengan pengupahan dan pekerjaan, padahal di kondisi lingkungan juga banyak. Nah, ini yang secara tidak langsung menyebabkan yang berkaitan dengan kesehatan ya. Contoh misalnya bukan perlonggar mungkin ya. Jadi perubahan dari mulai izin lingkungan ke persetujuan lingkungan, dihapuskannya ini itu dan sebagainya, itu kaitannya secara tidak langsung ke bidang kesehatan, termasuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu yang mengurangi kesejahteraan dan sebagainya. Jadi kalau secara langsung dalam kesehatan itu memang tidak ada. Tetapi secara tidak langsung, misalnya tadi pengaruhnya terhadap lingkungan, pengaruh terhadap daya beli masyarakat, itu ada dan itu sesungguhnya cukup mempengaruhi di bidang kesehatan itu sendiri, kesehatan masyarakat khususnya. Jadi mungkin jadi ini tuh sebenarnya Omnibus Law itu bukan nggak ada kaitannya, jadi nggak ada kaitannya secara langsung dengan kesehatan, tapi dengan lingkungannya, Pak. Gitu. Betul. Ya.
Ya. Jadi dari segi lingkungan ya ada pengaruhnya, sehingga akhirnya ya memang ada dampak juga ke kesehatan ya. Karena nanti kaitannya kan dengan limbah, dengan Alfi, saya rasa sudah pernah belajar yang namanya teorinya H.L. Bloom, bahwa lingkungan juga punya pengaruh cukup besar ya, sekitar 40% terhadap kesehatan, derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini Omnibus Law ini ada pengaruhnya cukup signifikan terhadap lingkungan. Seperti itu, Alfi. Ya, baik Pak. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dalam Omnibus Law ini, izin lingkungan dihapuskan dan digantikan dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat. Nah, apakah persetujuan lingkungan dari pemerintah ini dalam proses mendapatkannya lebih memperhatikan dampak perusahaan terhadap lingkungan atau bagaimana, Pak? Saya menggunakan dua versi, artinya dari Walhi, Greenpeace, dan pemerintah itu sendiri. Jadi saya tidak akan, dan termasuk opini saya sendiri. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu kan memang menyatakan bahwa bukan tidak ada, izin lingkungan itu dihapus karena dimasukkan langsung ke dalam undang-undang yang lama itu, bahwa izin lingkungan itu berdiri sendiri gitu ya. Ini versi pemerintah nih, masih versi pemerintah. Izin lingkungan ini berdiri sendiri. Jadi di mana kalau misalnya izin lingkungannya yang salah, maka yang dicabut hanya izin lingkungannya saja, tapi perusahaannya tidak berdampak apa dari izin perusahaan. Jadi salah satu izin perusahaan itu adalah adanya persetujuan lingkungan. Jadi kalau persetujuan lingkungannya tidak disetujui, maka usahanya pun tidak bisa jalan. Kalau dicabut, maka usahanya tidak jalan. Itu bedanya izin lingkungan pemerintah. Nah, jadi izin lingkungan memang dihilangkan, diganti dengan persetujuan pemerintah. Nah, tapi kan kita fokus pada pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya itu adalah memperhatikan dampak perusahaan terhadap lingkungan atau bagaimana yang disebut dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah itu. Nah, sebetulnya saya menjawabnya dari Omnibus Law-nya sendiri. Kita bisa baca di sana, ada saya bacakan di sini, ini paragraf 3. Nanti kalian bisa silakan baca di sana, di paragraf 3 pasal 22 angka 1 ini menjelaskan perubahan di undang-undang sebelumnya, yaitu pasal 1 angka 35 ini menyatakan bahwa persetujuan lingkungan itu adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup sih pada pasal satunya juga hidup, dan persetujuan lingkungan dari pemerintah itu adalah dampak dari perusahaan itu sendiri terhadap lingkungannya. Jadi apakah usaha yang akan dijalaninya itu atau rencana kegiatannya itu memiliki dampak lingkungan atau tidak? Karena dalam Omnibus Law ini memang sudah dipisahkan ya, usaha yang tidak berlingkungan itu memang ada, berikutnya adalah ada beberapa pasal yang memang di pasal sebelumnya itu dihapus ya. Akhirnya ada efek yang cukup besar mungkin menurut para pengamat lingkungan, termasuk dalam bidang kesehatan itu sendiri. Jadi kalau di sini pertanyaannya itu adalah perhatikan dampak perusahaan terhadap lingkungan atau bagaimana, iya. Jadi apakah perlu dijalankan persetujuan lingkungan dulu. Nah, masalahnya memang itu Raffi. Jadi ini Alfi. Jadi ini memang dampak perusahaan terhadap lingkungan, bukan lingkungan terhadap perusahaan. Jadi kira-kira perusahaan ini memiliki dampak negatif tidak terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi ya, misalnya pembuangan limbah yang cukup berbahaya juga. Nah, itu juga perlu dilakukan persetujuan lingkungan. Jadi namanya sudah bukan izin lingkungan lagi. Ya, jadi apakah pelaksanaannya ini akan lebih efektif dan objektif atau kita menerima hasil terus memutuskan setuju atau tidak setujunya? Itu Pak pertanyaannya. Ya, yang berhak memutuskan setuju tidak setuju ya pemerintah, karena ini disebutnya persetujuan lingkungan. Jadi sudah bukan izin lingkungan lagi. Kalau izin lingkungan itu kan dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya. Nah, kalau ini persetujuan. Jadi kalau persetujuan ini berarti persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, karena sudah diserahkan ke pemerintah pusat, ya masyarakat ya harus setuju karena sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, bukan dapat izin, tapi sudah dapat persetujuan. Beda dengan izin. Nah, makanya, apakah bersifat objektif? Nah, kalau klaim dari pemerintah, ini lebih bersifat objektif dan lebih sederhana, ya, karena tidak perlu ada komisi AMDAL. Kalau menurut pemerintah, ya. Jadi kalau menurut pemerintah ini lebih ringkas, lebih cepat, bahkan
tidak akan ada hambatan. Jadi klaim pemerintah itu mengatakan bahwa di Komisi AMDAL itu hampir ada 1.500 izin yang belum sempat keluar karena terlalu banyak. Nah, kalau di pemerintah, pemerintah menganggap bahwa dengan persetujuan ini maka keluarnya izin AMDAL, persetujuan AMDAL itu akan bisa lebih cepat dibandingkan dengan izin AMDAL. Itu alasan dari pemerintah. Tapi kalau efektif tidak efektifnya, ya kalau versi saya sebetulnya malah jadi beban tinggi pemerintah pusat ya. Kenapa tidak seperti kemarin saja izin oleh pemerintah daerah? Nah, ketika Omnibus Law ini disahkan, dampak yang akan lebih dirasakan bagi mereka para kaum buruh, maka dari itu berdampaklah kepada sektor perekonomian. Nah, ketika perekonomian ini tidak stabil, maka yang akan terjadi para buruh tidak akan memberikan pangan yang layak bagi keluarga. Nah, sehingga akan mempengaruhi kesehatan. Nah, bagaimana cara penanggulangannya mengenai hal tersebut, gitu, Pak? Ya, ini ya, klaim pemerintah. Jadi kalau kalian kalau misalnya ada yang mengatakan ekonomi akan terganggu dengan Omnibus Law ini, pemerintah itu malah mengeluarkan Omnibus Law ini adalah agar tingkat ekonomi meningkat sebetulnya. Tujuannya itu, ya, agar ekonomi di Indonesia itu meningkat. Tapi cara pemerintah meningkatkan ekonominya itu adalah dengan mengajak atau membuka investasi selebar-lebarnya untuk para pengusaha, ya, bahkan modal-modal asing agar modal-modal asing bisa masuk ke Indonesia. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kesannya bukan kesannya lagi, isinya memang memudahkan para investor-investor untuk investasi di Indonesia, ya. Nah, berefek kepada buruh. Ya, contoh misalnya, banyak ini alasannya ya. Saya sekali lagi saya berbicara dengan dua mata ya, mata oposisi dan mata pemerintah. Nanti saya opinikan itu. Nah, pemerintah melihat bahwa banyak investor-investor asing itu tidak mau masuk ke Indonesia karena ribetnya birokrasi yang ada di Indonesia. Ya, termasuk tuntutan-tuntutan dari buruh yang terlalu tinggi. Ya, misalnya dari UMR-nya, dari misalnya banyak waktu libur, ini itu dan sebagainya. Nah, akhirnya pemerintah memudahkan semua itu untuk pengusaha yang memang banyak pangkasan-pangkasan kepada buruh. Salah satunya misalnya yang tadinya bisa libur seminggu itu libur 2 hari kan sekarang enggak. Libur itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Lalu misalnya buruh itu yang tadinya dapat tunjangan ini itu dan sebagainya, atau misalnya kontrak itu maksimal hanya 2 kali perpanjangan. Nah, kalau sekarang kan enggak, bisa diperpanjang kapanpun. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memang katanya mengeluhkan yang harus mengangkat mereka menjadi pegawai tetap. Nah, tapi ini berefek besar terhadap buruh karena akan banyak sekali buruh yang memang lebih kepada statusnya menjadi tidak jelas. Bisa jadi dia statusnya pegawai kontrak terus, gitu ya, pegawai ini terus dan sebagainya. Nah, kalau dari segi menurunnya kesejahteraan mereka atau tidak, nah itu sebetulnya efeknya bukan kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari buruh sebetulnya, karena di sini pemerintah juga berusaha untuk membuka investasi selebar-lebarnya agar membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi efeknya akhirnya tadi buruh itu statusnya menjadi tidak jelas. Mereka tidak bisa menuntut naik gaji misalnya. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan tunjangan kesehatan ini itu dan sebagainya. Ya kaitannya memang ke kesejahteraan. Nah, tetapi ya itu mungkin kalau seperti itu nanti kaitannya hanya ke ekonomi mikro saja. Nah, apa yang harus dilakukan kita para kesmas? Ya sebetulnya ini yang sering digaungkan itu, mumpung sekarang masih COVID itu ya, yaitu adalah new norm itu ya, new norm bukan new normal, new norm. Ya, jadi norma kesehatan yang baru atau kita menerangkan paradigma kesehatan yang paradigma sehat kepada masyarakat. Jadi memang ada kaitannya antara rendahnya ekonomi dengan bidang kesehatan, sangat ada kaitannya. Nah, tetapi kalau dalam kondisi seperti ini dan itu sudah menjadi kebijakan, ya
ada plus minusnya dalam Omnibus Law ini. Nah, yang paling penting adalah peran kita sebagai Kesmas, bagaimana menciptakan paradigma sehat kepada masyarakat. Paradigma sehat itu bagaimana? Di mana masyarakat itu mampu menolong dirinya sendiri untuk hidup sehat. Bukan menolong diri sendirinya saat sakit ya, tapi menolong dirinya sendiri saat sehat. Meyakinkan mereka bahwa bahwa sakit di Indonesia itu mahal. Ya, sehat itu menjadi mahal ketika mereka sedang sakit. Maka bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan kesehatannya dengan gaya hidupnya, ini, itu, dan sebagainya. Kadang di kita juga kan seperti itu ya. Ngaku orang tidak punya tetapi merokok rajin. Terus perilaku kesehatannya juga masih kurang. Nah, kalau untuk yang urusan seperti ini, ya karena kaitannya tadi dengan faktor ekonomi, kalau misalnya kaitannya dengan ekonomi yang nantinya menjadi rendah, sebetulnya Omnibus Law itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi secara makro, bukan secara mikro ya, secara makro. Ya, nah makanya banyak penentangan karena ini memang akan menggerus para buruh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kaitkannya dengan bidang kesehatan, ya yang bisa kita lakukan, yang baru bisa kita lakukan itu adalah bagaimana merubah paradigma sehat di masyarakat. Itu mungkin yang nomor 3. Ya. Nah, ini yang pertanyaan sama dengan pertanyaan nomor 2 ya, Pak. Jadi jika komisi penilaian AMDAL ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, ini saya nyambung yang tadi dengan nomor 2 ya. Jadi dampaknya sangat besar kalau menurut saya. Yang pertama dalam persetujuan AMDAL itu ya tidak ada komisi AMDAL, sedangkan isi komisi AMDAL itu kan ada masyarakat yang berpotensi terdampak. Nah, sekarang masyarakat tidak dilibatkan yang punya jadi masyarakat itu ada yang terdampak, ada yang berpotensi terdampak. Seperti itu. Jadi contoh misalnya gini. Limbah itu dibuang di daerah saya. Ya, saya terlihat terdampak. Tapi sebetulnya lihat sungai itu mengalirnya kemana? Wilayah hilir itulah nanti yang malah sebetulnya dia kena berpotensi terdampak. Ya, tetapi yang di ininya adalah cuma di daerah saya saja. Istilahnya kan seperti itu. Kita pernah penelitian yang di daerah Singaparna itu kan buang sampahnya di daerah mana, tapi orang-orang yang suka buang sampah di situ malah nggak pernah kena sakit. Karena apa? Karena sampahnya valid ya ke bawah sama air, malah hinggap ke daerah lain gitu. Nah, itu dampaknya salah satu efeknya ketika tidak ada komisi AMDAL menurut saya adalah itu. Ya, jadi masyarakat tidak terlibatkan. Yang kedua, beban pemerintah pusat menjadi tinggi. Alasan pemerintah pusat tidak menggunakan komisi AMDAL karena komisi AMDAL terlalu banyak pekerjaan sehingga akhirnya diambil oleh pemerintah pusat. Tapi bagi saya malah sekarang pemerintah pusat menjadi cukup tinggi. Anda bayangkan perusahaan dari berbagai macam daerah kan ya, dan semuanya persetujuannya langsung ke pusat, ya, ke pemerintah pusat. Walaupun pemerintah daerah ada pemberian bantuan, tetapi ininya ke pemerintah pusat. Sehingga ini akhirnya ada atau ada akses informasi yang terhambat kalau saya. Ya, akses informasi yang apalagi dari daerah-daerah misalnya ya, yang biasanya cukup mudah tinggal datang ke kabupaten, ke kota, bagaimana status pengajuan lingkungan mereka, itu bisa langsung tahu. Nah, kalau ini kan tidak. Ya. Mungkin kalau menurut kalau mengambil kata-katanya Wali ini betul-betul tidak transparan gitu ya. Karena kembali ke pusat gitu ya. Nah, yang bukan menyakitkan, yang paling ini sih ya tadi masyarakat yang berpotensi terdampak. Ya, masyarakat yang berpotensi terdampak ini akhirnya dia tidak bisa mengawasi, tidak bisa berperan serta, ya, tidak bisa memberikan saran dan sebagainya dalam persetujuan lingkungan ini atau dalam penyusunan AMDAL ini. AMDAL-nya tidak dibuang ya. Jadi kalau ada yang bilang AMDAL-nya dihilangkan, tidak. AMDAL-nya tetap ada. Tetapi diterbitkan bukan oleh komisi AMDAL, tapi melalui persetujuan lingkungan. Seperti itu, Alfi. Nah, Bapak mungkin, ini untuk yang pertanyaan kelima, agak nyambung sedikit dengan pertanyaan keempat. Nah, yang masyarakat yang tidak terdampak langsung ini bisa meminta pertanggungjawaban tidak? Secara kan mereka tidak mempunyai hak langsung untuk
meminta pertanggungjawaban, karena kan yang bukan yang berhak yang berhak meminta pertanggungjawab itu yang masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan itu yang terdampak, gitu. Masyarakat yang terdampak. Masyarakat terdampak ya? Ya. Ya, terima kasih Alfi. Dalam pasal 26 itu memang sudah jelas ya, yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL itu hanya masyarakat yang terdampak langsung. Nah, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu masyarakat yang berpotensi terdampak. Nah, kalau ini terdampak langsung. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam Omnibus Law ini tidak ada aturan yang menyatakan masyarakat dapat mengajukan keberatan. Ya, Alfi silakan baca saja dari seluruhnya itu di pasal yang terakhir pun itu adalah langsung memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan lingkungannya dengan tidak baik dan sebagainya. Hanya seperti itu. Tetapi tidak ada tuntutan dari warga, dari masyarakat yang memang merasa bahwa AMDAL-nya itu belum benar dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih diperkuat, ya. Kalau Alfi baca juga di sana pasal 93 di Undang-Undang nomor 32 tahun. Jadi lingkungan itu kan ada undang-undangnya ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Nah, di pasal 93 di sana itu menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Saya bacakan, PT UN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai AMDAL. Artinya tidak ada AMDAL-nya, belum ada ininya, lalu diterbitkan izin perusahaannya, maka masyarakat bisa menuntut. Nah, masalahnya pasal 93 pun ini sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Jelas tulisannya di sana. Pasal 93 dihapus di Undang-Undang Omnibus Law itu. Artinya pasal 93 dianggap tidak berlaku lagi di Undang-Undang 33 2009. Nah, kalau lihat dari pernyataan-pernyataan di sana, ya, berarti memang masyarakat sudah tidak bisa menggugat lagi, apalagi masyarakat yang tidak terdampak langsung. Masyarakat yang terdampak langsung pun hanya terlibat dalam penyusunan AMDAL-nya saja. Ya, berarti kalau terlibat ya dia menyatakan setuju mungkinnya dengan AMDAL itu. Tetapi masyarakat yang berpotensi terdampak ya memang mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena tidak ada poin yang menerangkan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak setuju. Ya, tidak ada panduannya, tidak ada arahannya. Termasuk yang tadi pasal 93 pun dihapuskan bahwa masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Ya, seperti itu. Jadi ya inilah kemarin kita terlalu fokus demonya ini adalah tentang keburuhnya saja gitu ya. Padahal dari segi faktor lingkungannya juga sangat besar pengaruhnya, dan fokusnya ini jauh dari lingkungan kita ini. Kita fokusnya lebih ke buruh gitu ya. Walaupun itu betul, tapi harusnya ke faktor lingkungan juga bagian yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau Alfi tahu, jadi yang ini saya sampaikan, saya tambahkan ya sedikit ya. Ini yang menarik ini adalah bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah merevisi 79 undang-undang. Jadi ada 79 undang-undang direvisi, 1.244 pasal. Cukup banyak. Nah, yang dirubah termasuk undang-undang rumah sakit. Undang-undang rumah sakit juga ikut terdampak ya. Kenapa undang-undang rumah sakit? Karena undang-undang rumah sakit itu bagian dari bisnis. Seperti itu. Makanya tadi kalau saya bilang kalau dampaknya secara langsung mungkin tidak. Ya, dampaknya secara langsung tidak. Tetapi dampak secara tidak langsung dalam bidang kesehatan ya ada, termasuk kaitannya lebih kepada faktor lingkungan ya, karena dalam undang-undang ini sebetulnya mereka melakukan perampingan administrasi, berharap ramping administrasinya, tidak terlalu bertele-tele dan sebagainya, tetapi akhirnya ada beberapa yang dihapus yang malah cukup mengkhawatirkan ya, termasuk yang kaitannya dengan dampak lingkungan ini ya, di mana pemerintah bisa mengeluarkan izin terhadap penggunaan hutan, ya, pengelolaan hutan dengan royalti 0%, itu kan ada yang sampai seperti itu. Itu menurut saya ya punya efek yang tidak langsung terhadap kesehatan. Apalagi kalau misalnya hutan tidak ada, hutan gundul, ya ke kesehatan pengaruhnya cukup besar juga. Ya benar Pak. Betul, ya mungkin tidak ada jadi yang tidak terdampak langsung itu tidak bisa
meminta pertanggungjawabannya gitu ya Pak secara langsung, karena tidak. Ya. Karena dia tidak dilibatkan sama sekali, Mak. Oh ya, baik. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Insya Allah jawaban-jawaban dari Bapak bermanfaat untuk Kema. Amin. Amin. Mungkin terima kasih. Bapak ada closing statement untuk topik pembicaraan hari ini. Ya, terima kasih Alfi. Yang pertama saya mohon maaf karena waktunya mundur ya dengan kesibukan saya. Yang ini selanjutnya Omnibus Law ini memang awalnya punya niat baik dari pemerintah. Awalnya sepertinya punya niat baik. Kalau kita berpikir positif, ya berpikir negatifnya karena memang ini semua beberapa orang juga meyakinkan bahwa ini ada sesuatu hal yang memang tidak baiknya juga gitu ya. Nah, saran saya ini untuk para mahasiswa khususnya, jadi setidaknya bisa menelaah lebih dalam. Ini kita ada 1187 halaman yang memang sebetulnya bisa dikaji ya, khususnya yang di bidang lingkungannya. Jadi saya rasa itu yang harus dikawal oleh kalian semua, termasuk perburuhan juga. Itu tidak menjadi tanggung jawabnya juga, sebetulnya menjadi tanggung jawab para mahasiswa. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya lihat di faktor lingkungan, karena lingkungan ini adalah punya pengaruh besar terhadap kesehatan kita. Ya, jadi sekali lagi mulai biasakan untuk kritis terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kritis yang berilmu ya, bukan kritis yang tidak berilmu. Kritis berdasarkan kajian ya, bukan kritis yang berdasarkan cacian saja. Jadi kritis yang memang membangun, bukan kritis yang memang merusak. Kritis yang berdasarkan kecintaan terhadap negeri, bukan kritis yang berdasarkan kebencian terhadap pemerintah ini. Gitu Alfi ya. Terima kasih Alfi. Ya, terima kasih Bapak atas semua jawabannya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Bapak lagi sibuk-sibuknya ya Pak sekarang. Itu saja dari Alfi. Terima kasih untuk Bapak. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ya. Amin, amin. Alfi juga. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi jawaban-jawaban yang telah ditanyakan oleh kalian semua. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi dapat memuaskan kalian dan juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk semua yang telah menonton dan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.